Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dapat berkumpul di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Karena di mana hari ini Bapak Tuhan izinkan kami untuk berkumpul. Tuhan izinkan kami untuk menyembah Engkau. Tuhan izinkan kami untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Terima kasih buat pertolonganmu di sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini Bapak kami mau mempersembahkan hidup kami melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap aku sembah. Saudara untuk bangkit berdiri, mari saudara. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap aku sembah, ku sembah, ku sembah
Yesus, hanya Engkau. Nyatakan dengan segenap hati saudara, Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selama. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Satu suara katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan, nyanyi dan bersoraklah, Yesus Engkau layak disembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu, oh Yesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi, dengan segenap hati saudara, katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar hanya satu nama, namamu Yesus. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan, Allah penebus kami, Allah pembela kami.
Kami bersyukur Tuhan memiliki juru selamat yaitu Engkau Yesus. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami datang di tempat ini kami memuji. Bukan hanya kami rutinitas, bukan hanya kami sebagai orang Kristen Tuhan. Tapi kami tahu, kami sadar kami dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Kami orang benar, kami orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Mari setiap jemaat memuji lebih lagi dalam Tuhan. Yang siap memuji bersama-sama katakan amin, haleluya. Ku diberi kuasa. Sungguh besar Kau Tuhanku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan segenap hati. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Katakan di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dalam siapa saudara? Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita semua orang-orang yang diberkati saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah terlalu sanggup saudara untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah-Mu Tuhan bagiku. Kasih setiamu
nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Come on, ekspresikan saudara. Limpahkan segalanya, amin. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anugerah-Mu Tuhan. Aku diberkati, menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Saudara sendiri katakan, aku diberkati, aku Thank you Jesus. Aku diberkati. Satu suara katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Engkau terlalu sanggup ya Bapa. Sekali lagi saudara berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersuka cita dalam hadirat-Mu. Tuhan izinkan kami pagi hari ini untuk datang menyembah-Mu. Banyak di luar sana Tuhan yang mencari keselamatan, yang mencari kedamaian, tapi mereka tidak mendapatkan. Kami adalah orang yang berharga, kami adalah orang yang beruntung Tuhan. Kami boleh mengenal hati Bapa. Mari saudara bersama-sama katakan. Di dalam segala hal kasih-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal kasih-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah
Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, Yesus, Engkau yang membela. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang membela kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Meski banyak orang yang tidak suka dalam hidup kami Tuhan, namun sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Raja Daud, dia dimusuhi oleh kelompoknya, bahkan dia diburu oleh anaknya. Namun apa yang dilakukan Daud, saudara? Dia datang kepada Allah, dia berseru, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah tempat pertahananku. Tidak ada satupun manusia yang dapat diandalkan selain Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Hari saya ajak saudara untuk nyanyikan lagu ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara percaya bahwa Tuhan yang bela saudara? Saudara percaya? Daud hampir ditikam oleh anaknya. Daud hampir dimusuhi anaknya. Cemooh silih berdatang berganti. Seringkali kita dihina, seringkali kita dicemooh oleh orang terdekat kita. Namun ingat saudara, Allah tetap di pihak kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dia Bapa yang sejati, Dia Bapa yang kekal. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang saya ajak bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan
manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya, kami percaya, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami berharga di hadapan-Mu. Kami lebih berharga, kami lebih berharga daripada iblis. Kami bersyukur. Engkaulah Allah yang mengenal hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Kau hadir dalam hidup kami. Kau menjadi Bapa dalam hidup kami. Bahkan Kau menjadi kekasih dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan posisimu dalam hidup kami. Kau telah berkorban bagi kami Tuhan. Sudahkah hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa? Kami mau dituntun oleh Engkau. Segala sesuatu yang tidak dapat terkatakan dalam hidup kami, biarlah Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami dapat mendengar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dan kami minta Roh Kudus untuk memberikan hikmah dan pengertian dalam hidup kami. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat Allah turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, kali ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema. Temanya menarik saudara. Apa kata temanya? Mempelai Kristus. Sekali lagi saudara, tema kita kali ini adalah mempelai Kristus. Saudara mungkin bertanya, saudara, siapakah Kristus itu? Dan siapa juga yang dimaksud dengan mempelai itu? Dari tema mempelai Kristus ini timbul, saudara, dari pertanyaan kita, siapa Kristus itu? Sekalipun kita mungkin sudah tahu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan siapa yang dimaksud dengan mempelai itu, saudara? Untuk itu kita akan landasi dengan beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-6 sampai 8.
Ya. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Saudara bisa buka firman Tuhan, bisa dilihat di depan. Berkata begini saudaraku, ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Selanjutnya ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya, kita tahu nanti siapa itu kepadanya, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Tanda kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bisa bersama katakan amin? Haleluya saudaraku. Itu saudaraku dasar daripada tema kita tentang mempelai Kristus. Saudara, dalam kehidupan manusia pada umumnya saudara, adalah sebuah hal yang wajar jika setiap orang ingin hidup sukses, berhasil dalam segala hal, baik dalam pendidikan, dalam karir, pekerjaan, jabatan, maupun dalam keluarga secara jasmani saudaraku. Tetapi saudara yang saya mau katakan begini, berbeda dengan konsep kehidupan orang percaya secara rohani. Yang tadi saya katakan adalah manusia pada umumnya ingin sukses, berhasil dalam segala hal, diberkati. Tapi ada perbedaannya saudaraku. Konsep hidup orang percaya dengan orang pada umumnya. Mengapa demikian? Konsep hidup dari orang percaya dalam kehidupan orang percaya itu saudaraku, tujuan akhir dari kehidupan kita ini dalam dunia ini saudara, bukan sekedar hanya sukses dalam dunia ini, pekerjaan sukses, pendidikan sukses, masa depan sukses, keluarga sukses. Enggak cukup saudara, enggak cukup. Ini hebatnya orang percaya, amin. Konsep orang percaya beda saudaraku. Tidak cukup hanya sukses dalam dunia ini, bahkan mungkin dia ingin, wah kalau saya orang percaya saya pengen masuk surga, belum cukup saudara. Wah kok hebat ya orang Kristen. Iya memang saudaraku. Orang percaya bukan sekedar sukses dalam dunia, bahkan sukses sampai masuk dalam kerajaan surga, sekalipun itu memang tujuan kita bersama, kita sepakat, amin. Tetapi saudaraku, ada hal yang saya mau beritahukan, orang percaya semasa hidup dalam dunia ini mesti mempersiapkan diri masing-masing untuk apa saudaraku? Untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Nah ini bedanya saudaraku. Kalau orang dunia tadi pokoknya kerja berhasil, ya semua berhasil cukuplah, senang di dunia. No, konsep orang percaya beda jauh. Ini hebatnya firman Tuhan. Ini hebatnya orang percaya Yesus saudara. Amin. Ya, luar biasa. Dia harus mempersiapkan diri saudaraku menjadi mempelai Kristus yang layak. Lalu timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan mempelai? Ya saya percaya saudara sudah tahu lah. Kata mempelai itu berasal dari juga kata lain dari kata pengantin. Ada mempelai atau pengantin pria, juga ada mempelai atau pengantin wanita. Nah itu konsepnya begitu ya. Nah dalam kehidupan duniawi ini saudara, orang yang sudah siap
untuk menjadi mempelai adalah mereka yang ingin membentuk sebuah keluarga baru. Ya tidak mungkin lah kalau orang yang belum siap mau ingin membentuk sebuah keluarga. Tapi justru konsep daripada mempelai ini, orang-orang dalam dunia ini yang sudah siap menjadi mempelai, entah itu pria, itu wanita, itu artinya mereka sudah siap mau membentuk sebuah keluarga baru. Dengan kata lain, enggak jomblo lagi gitu loh, kata orang gini. Ya, ada pasangannya saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, ya tali dua helai itu lebih bagus daripada cuma sitok wil-kiwil gitu ya. Ya lebih bagus berumah tangga. Karena itu lembaga yang diciptakan Tuhan memang dalam satu keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Karena sebab itu dalam kehidupan firman Tuhan juga ada perkawinan anak domba Allah. Ada mempelai. Nah, nanti kita mau tahu siapa mempelai pria, siapa mempelai wanita. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Nah, proses terbentuknya sebuah keluarga itu enggak ujuk-ujuk terbentuk saudaraku, terbentuknya sebuah keluarga itu adalah bertemunya dua insan yang berbeda ini, ya bersatunya antara pria dan wanita itu, lalu masuklah di dalam sebuah pernikahan. Nah, tema kita kan berbicara tentang mempelai Kristus. Nah, saya berbicara tentang konsep dalam keluarga dunia ini. Terbentuknya adalah bersatunya pria dan wanita itu masuk di dalam sebuah keluarga pernikahan sesuai kebenaran firman Tuhan. Oh iya sih, harus. Ojo seperti orang lain, wes enggak pakai konsep firman, wes pokoknya kumpul, enggak boleh saudara ya. Nah ini beda saudaraku, luar biasa firman Tuhan. Ya saudara, nah berbicara tentang mempelai ini saudaraku tentu ada hal-hal yang perlu dipenuhi agar layak menjadi mempelai yang siap masuk dalam pernikahan membentuk sebuah keluarga baru. Perlu saudara. Kalau saudara ada pemuda remaja di sini, nanti kita akan melihat saudaraku. Ada beberapa hal yang mesti dipenuhi oleh setiap orang. Ya, khususnya para pemuda remaja yang akan menjadi itu, tema itu mempelai. Mesti apa? Ada beberapa hal nanti kita belajar yang harus dipenuhi untuk masuk dalam kehidupan pernikahan keluarga itu. Lalu mungkin bertanya saudara, lah sing wis kawin ya apa? Ya mesti pakai juga konsep itu. Wong ini firman Tuhan kok. Belum menikah pun mesti pakai ini firman Tuhan. Sesudah menikah pun tetap dipakai itu firman Tuhan. Kenapa? Saudara sedang dipersiapkan saudara. Firman Tuhan berkata tentang mempelai Kristus. Saya sudah katakan tadi, bukan saja kita masuk surga mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, dalam dunia pun saudaraku. Saudara dan saya yang belum masuk dalam pernikahan nanti ada konsep firman Tuhan yang membimbing. Mungkin saudara bertanya, lah sudah kadung berkeluarga ya apa? Tetap pakai itu konsep firman Tuhan. Baru itu nanti luar biasa diberkati Tuhan. Saudara, memang luar biasa menjadi mempelai ini. Berbicara tentang mempelai ini tentu ada hal-hal yang perlu dipenuhi agar layak menjadi mempelai yang siap masuk dalam pernikahan membentuk sebuah keluarga. Itu tentang kita orang-orang percaya saudara. Namun mungkin saudara akan timbul pertanyaan sesuai tema ini tentang kalimat mempelai Kristus. Lalu mungkin saudara bertanya siapakah yang dimaksud dengan Kristus itu? Sekalipun mungkin sudah tahu saudara, tapi saudara kita akan lihat kebenarannya. Kalau kita tahu itu ada di dalam firman Tuhan, tentu saudara lebih mantap bukan? Nah siapa Kristus itu? Kisah Para Rasul 10 ayat 36, coba dibuka
Saudara bisa lihat di depan Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-36. Nah, berkata begini saudara. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Nah, ini kelanjutannya yang luar biasa. Oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Bisa ngerti? Bisa nangkap ini ayat ini. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara, saya bisa terjemahkan seperti ini. Melalui ayat ini saudaraku, jelas saudaraku ditulis bahwa Yesus itulah, Kristus itulah Tuhan. Dan ada, belum titik, koma, yang adalah Tuhan dari semua orang. Artinya, dari setiap suku, bangsa, kepercayaan apapun, selama dia namanya orang, saudaraku, selama dia namanya manusia, entah apapun kepercayaannya, Yesus itu tetap Tuhan. Tidak bisa, itu sudah ketetapan firman. Apapun suku, bangsa, kepercayaannya, firman Tuhan berkata, Yesus bukan untuk satu golongan. Amin. Yesus bukan cuma untuk orang Kristen toh. Tidak. Tapi firman ini berkata, Yesus Kristus, Kristus itu Tuhan adalah untuk semua orang. Selama namanya orang, Yesus tetap Tuhan. Kecuali binatang. Ya saudara, jelas, lebih jelas bukan? Jadi tidak bisa terbantahkan saudara ke firman Tuhan ini. Ini hebatnya saudaraku. Siapapun orang menghujat Yesus, berkata, oh Yesus itu manusia, Yesus itu cuma nabi. Iya betul, nabi, iya, manusia iya. Tapi tidak terbantahkan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Bagi siapa? Semua orang di dalam dunia ini. Kecuali binatang. Selama menyebut dirinya aku ini manusia. Aku ini orang, diakui atau tidak pun dia tetap Tuhan. Haleluya. Luar biasa ini firman Tuhan saudara. Itu kita tidak salah pilih saudaraku. Yesus Tuhan menjadi Allah kita. Haleluya. Lalu kita bertanya lagi siapa yang menjadi calon mempelai Kristus itu. Tadi kita sudah tahu bukan bahwa Kristus itu Tuhan, dia calon mempelai pria kita. Lalu calon mempelai wanita itu siapa? Kita lihat. Ya, tadi saya katakan bertemunya pria dan wanita. Siapa yang akan menjadi mempelai wanita daripada Kristus itu? Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Luar biasa. Saudara lihat firman Tuhan itu ya. Saya baca begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini kata Rasul Paulus saudaraku kepada jemaat di Korintus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Rasul Paulus sudah jelas berkata melalui kebenaran firman ini disampaikan kepada jemaat di Korintus. Firman itu yang sama juga tersampai kepada saudara. Pada kali ini saudaraku, bahwa Kristus itu Tuhan, itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bahwa dia katakan mempertunangkan jemaat Tuhan di Korintus. Saudara dan saya juga menjadi mempelai yang sudah dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, di sini jelas saudaraku. Jadi mempelai laki-laki kita secara rohani ada Kristus Yesus Tuhan. Saudara saya sebagai jemaat, gereja Tuhan orang percaya menjadi mempelai wanita. Yang saudara sedang dipersiapkan menjadi mempelai yang layak menjadi mempelai Kristus. Kita akan tahu belajar dari firman Tuhan nanti. Ada beberapa hal saudaraku. Luar biasa saudara. Jadi saudaraku,
mempelai Kristus, mempelai wanita jelas adalah orang percaya dan atau gereja Tuhan. Sedangkan mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus, seperti kata Wahyu 19 ayat 7 tadi, perkawinan anak domba Allah. Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan kita tahu melalui kebenaran ini bahwa mempelai wanita itu sesuai Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, bahwa gereja Tuhan, orang percaya yang menjadi calon-calon mempelai wanita. Haleluya saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, yang memberikan solusi kepada saudara dan saya. Dari tema mempelai Kristus ini, saudaraku, bagaimana orang percaya atau gereja Tuhan itu dapat menjadi mempelai Kristus yang layak masuk dalam perkawinan anak domba itu. Ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal yang kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yang harus dipenuhi, dan ini sangat perlu bagi pemuda remaja yang akan memasuki pernikahan di dunia ini. Seperti saya awal sudah katakan juga, yang sudah menikah pun pakai juga. Pakai ini ya, 3 hal ini. Saya percaya kehidupan rumah tangga kita akan dibimbing Tuhan sesuai kehendak dan rencana Dia. Bukan hanya sukses karir bisnis dalam dunia ini, itu baik. Tapi lebih daripada itu, bukan cuma masuk surga. Kerinduan saudara dan saya, dan kerinduan Tuhan juga yang menantikan saudara dan saya sebagai mempelai wanita, yaitu orang percaya dan gereja Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal saudaraku. Yang pertama, saudaraku. Yang pertama, orang percaya atau gereja Tuhan yang ingin menjadi mempelai Kristus yang layak. Menjadi mempelai Kristus itu yang pertama adalah memiliki kedewasaan karakter. Memiliki kedewasaan karakter yang siap meninggalkan sifat kanak-kanak artinya. Ya saudaraku, yang pertama memiliki kedewasaan karakter yang siap meninggalkan sifat kanak-kanak. Loh, ini apa cuma untuk orang percaya gereja Tuhan? Enggak lah. Untuk pemuda remaja yang sudah saya katakan sudah punya pacar, mau masuk dalam pernikahan, atau yang baru masuk dalam pernikahan siapa? Ya, pakai ini. Harus memiliki kedewasaan karakter masuk di dalam pernikahan itu. Gak bisa saudaraku, kita tetap bawa itu karakter anak-anak, kita masuk di dalam pernikahan keluarga itu. Gak bisa saudara. Mesti. Jadi yang pertama mutlak saudaraku. Yang pertama untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Hal yang pertama memiliki kedewasaan karakter yang siap meninggalkan kanak-kanak. Ayatnya kita lihat. Wahyu 19 ayat 7. Tadi sudah kita baca semua, kita ulang. Wahyu 19 ayat 7 berkata begini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya. Saya sudah katakan siapa pengantin? Saudara dan saya orang percaya, gereja Tuhan dan pengantinnya telah siap sedia. Siap sedia apa Pak? Apa akeh duite? Sudah pintar? Enggak saudaraku. Telah siap sedia meninggalkan sifat-sifat karakter anak-anak. Oleh sebab itu yang pertama dikatakan memiliki kedewasaan karakter. Ini penting saudaraku. Yang remaja pakai ini. Yang sudah keluarga pakai ini juga. Kadang-kadang siapa tahu sudah keluarga masih punya sifat kanak-kanak. Nah saudara, perlu ini saudaraku. Yang pertama mesti memiliki kedewasaan karakter untuk bisa menjadi mempelai Kristus yang layak. Saudaraku, mesti tinggalkan karakter anak-anak itu. Seperti apa sih karakter anak-anak? Kok mesti ditinggalkan?
Atau dengan kata lain orang Kristen kanak-kanak rohani gitu ya. Saudaraku, ada beberapa yang saya catat di sini. Saudara mungkin sudah lebih tahu, tapi ya sekedar saya berikan catatan. Biasanya sifat kanak-kanak, karakter anak-anak itu enggak sabaran, saudara. Enggak sabaran itu seperti apa sih? Ya mintanya cepetan gitu ya. Enggak sabaran, mintanya instan gitu ya. Lalu apalagi ingin diperhatikan. Nah itu kan anak-anak saudaraku. Harus diperhatikan, dihargai, dipuji dan dihormati. Ya. Dan apalagi dilayani, diberi saudaraku. Dilayani lah. Anak-anak kalau enggak dilayani makan enggak kelaparan enggak dilayani saudaraku. Saya punya cucu itu tiap hari ada yang melayani saudara. Makan, ganti pakaian, mandi, dilayani saudaraku. Ya, nanti kita tahu beda bertolak belakang dengan orang yang memiliki karakter kedewasaan. Karakter anak-anak itu seperti itu saudaraku. Ya, maunya senantiasa nyalahkan orang lain dan maunya sendiri saudaraku. Dan itu harus semua ditinggalkan. Karena itu adalah karakter anak-anak saudaraku. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan saudaraku yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang 11. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Nah, nasihat Rasul Paulus ya di Korintus ini untuk karakter anak-anak. Apa berkata? Coba lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Lalu apakah lagi? Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, memiliki kedewasaan karakter, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah ini saudara. Mesti siapapun kita saudaraku. Jangankan kita sudah siap mau menjadi mempelai Kristus, di rumah tangga dulu saudaraku. Mesti itu ditinggalkan karakter-karakter anak-anak itu. Ya saudaraku, ditinggalkan kata Rasul Paulus. Dan oleh sebab itu, hal yang pertama tadi saudaraku, jelas saudaraku. Meninggalkan karakter kanak-kanak. Memiliki kedewasaan karakter. Lalu kita bertanya seperti apa karakter orang dewasa. Saudaraku, tentu saudara kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi enggak sabaran ya, wis pokoknya minta cepet, instan. Anak-anak kalau dijanji gitu, udah bisa ditempo. Cepet ayo Pak, cepet ayo Pak. Itu anak-anak, tapi beda. Kalau sudah memiliki kedewasaan karakter, kebalikannya. Kalau tadi enggak sabaran, minta cepetan. Sekarang saudara, kalau sudah memiliki kedewasaan karakter, jadi apa? Panjang sabar. Luar biasa saudara. Luar biasa firman Tuhan. Menjadi panjang sabar, dia suka memperhatikan. Kalau dulu mintanya itu diperhatikan saudara. Suka juga menghargai, memuji orang. Enggak minta dipuji, ya, dilem kayak gitu. Enggak. Dia bisa menghargai, memuji orang, menghormati. Bahkan dia bisa mandiri. Bisa melayani diri sendiri, bahkan mungkin bisa melayani orang lain. Enggak seperti anak-anak lagi, dimandiin, ditulang, kasih makan, ganti pakaian. Tapi setelah dewasa, karakter dewasa itu mesti dia mandiri, bisa melayani, bahkan melayani orang lain. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan memang luar biasa saudara. Inilah karakter kedewasaan rohani. Jadi hal yang pertama tadi apa saudaraku? Menjadi mempelai Kristus, memiliki kedewasaan karakter. Ya, pakai semua kita. Ya, yang kedua apa? Menjadi mempelai Kristus yang layak. Hal yang kedua, memiliki perbuatan yang benar. Nah, ini penting saudaraku. Jangan-jangan dulu menjadi mempelai Kristus. Kita yang masih ada ini, mesti kita memiliki perbuatan yang benar. Kadang-kadang kalau lihat anak itu, yang dia buat itu menurut ukuran orang dewasa enggak benar. Maunya dia sudah suka-suka dia saudaraku.
Ya kalau gambar mestinya ya di kertas yang baik gitu ya. Enggak, anak-anak bisa gambar itu di tembok itu ya oret-oret. Ini perbuatan enggak benar, saudara. Kenapa, mengapa? Ya kanak-kanak, saudara. Masih kanak-kanak, saudara. Ya, bawa barang apa, dilempar, bisa pecah. Ya diberitahu enggak bisa. Karena apa? Kanak-kanak, saudaraku. Beda orang dewasa. Bahwa hati-hati, saudaraku. Apalagi barang berharga. Ya, hati-hati. Perbuatannya benar, saudaraku. Perlu memiliki perbuatan yang benar. Lalu pertanyaannya seperti apakah perbuatan yang benar itu? Kan relatif, saudara. Benar buat you, belum tentu benar buatku. Kan gitu dong. Jadi konsep dari kebenaran perbuatan benar itu, saudara, perbuatan yang benar itu bukanlah yang sesuai dengan kehendak kita. Bukan, saudara. Bukan. Namun sesuai kehendak Tuhan dan bukan semata-mata menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh, saudaraku. Jelas, saudaraku, perbuatan yang benar itu adalah perbuatan yang bukanlah semata-mata menurut kehendak kita. Tetapi menurut kehendak Tuhan dan bukan menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Kita lihat Galati 5 ayat 17 berkata seperti ini. Galati 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang mau dilakukan itu enggak terjadi. Karena apa? Keinginan kita bukan keinginan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu dikatakan bahwa dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan begini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Itulah perbuatan yang benar. Jangan menurut saya tapi belum tentu menurut Tuhan, saudara. Oleh sebab itu artinya saudaraku dikatakan juga perbuatan yang benar itu supaya dilihat orang dan memuliakan Bapa. Matius 5 ayat 16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang benar. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya bisa artikan begini, saudaraku. Jika ada orang melihat perbuatan saudara dan saya, dan mereka itu senang, saudaraku, itu berarti perbuatan itu baik dan benar. Kita berbuat sesuatu, orang lain menikmati, senang, ya itu berarti baik dan benar. Itu masih relatif. Karena apa, saudara? Karena baik untuk kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi ini yang penting. Tetapi kalau itu baik dan benar menurut Tuhan, itu pasti baik untuk semua orang. Ini yang luar biasa, saudara. Perbuatan yang baik itu ukurannya apa? Perbuatan baik itu bukan menurut kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Nah, apalagi kalau kita buat sesuatu, lalu orang senang, itu masih lumayan. Itu berarti baik dan benar. Tapi yang benar adalah yang menurut Tuhan itu baik, menurut Tuhan itu benar, itu pasti, saudaraku, baik untuk semua orang. Amin. Oleh sebab itu, hal yang kedua untuk menjadi mempelai Kristus harus memiliki perbuatan yang benar. Ukurannya Tuhan, ukurannya firman Tuhan, ya, ukurannya dipimpin Roh. Itu pasti untuk semua orang. Amin. Yang terakhir, saudaraku, hal yang ketiga apalagi? Yang terakhir, untuk menjadi mempelai Kristus yang layak harus memiliki kehidupan yang kudus. Yang pertama, memiliki kedewasaan karakter. Yang kedua, memiliki perbuatan yang benar.
Yang ketiga, untuk menjadi mempelai Kristus harus memiliki kehidupan yang kudus. Untuk cuma gereja Tuhan toh Pak? Untuk orang percaya toh Pak? Ya enggak, saya kan sudah katakan tadi. Untuk kita semua, baik yang belum masuk pernikahan maupun sudah dalam keluarga, apalagi menjadi mempelai Kristus, mesti kita jaga kekudusan. Kita memiliki kehidupan yang kudus. Itu kata firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 8. Kita baca lagi. Dan kepadanya dikaruniakan memakai kenan dan kepadanya. Kepadanya itu ya saudara saya, pengantin perempuan itu tadi, gereja Tuhan, orang percaya itu. Dan kepadanya dikaruniakan apa? Supaya kita ini memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu berbicara tentang perbuatan yang benar dari, nah ini yang ketiga, dari orang-orang kudus. Artinya kalau orang-orang kudus itu mesti dia punya perbuatan yang benar. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, untuk menjadi mempelai Kristus mesti memiliki kehidupan yang kudus. Untuk siapa? Cuma untuk gereja Tuhan mempelai? Enggak, untuk kita semua. Untuk yang muda, untuk yang sudah keluarga. Kita semua, kata firman Tuhan, kita mesti memiliki kehidupan yang kudus agar kita layak menjadi mempelai Kristus. Haleluya saudaraku. Ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16 berkata begini saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, maksudnya ya nek kudus ojo tangane tok, sak kabeh. Sak kaki, sak kepala, sak pikirane, sak hatine, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, mempelai pria, Kristus itu kudus yang telah memanggil kamu, memanggil gereja Tuhan, memanggil orang percaya. Selanjutnya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu hai orang percaya, kuduslah kamu gereja Tuhan sebab aku ini Tuhan kudus, aku ini Allah yang kudus. Kristus itu sebagai mempelai pria itu kudus. Gereja Tuhan mesti memiliki kehidupan yang kudus. Saudara-saudara kesimpulannya, wah, sederhana saja silakan pemain musik. Bagaimana orang percaya dapat menjadi mempelai Kristus yang layak, memasuki perkawinan anak domba. Yang pertama tadi apa saudaraku? Memiliki kedewasaan karakter. Dewasa karakternya. Yang kedua memiliki perbuatan yang benar. Ya, perbuatannya benar menurut firman Tuhan, bukan karepe dhewe. Menurut firman Tuhan dan pimpinan roh. Dan yang ketiga adalah apa saudaraku? Memiliki kehidupan yang kudus. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ketiga hal ini terpenuhi saudaraku, maka layaklah siapapun saudara dan saya untuk menjadi mempelai Kristus, dan Tuhan akan menjemput orang percaya masuk di dalam kerajaannya. Haleluya, masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Menjadi mempelai Kristus, puji Tuhan. Saudara, kita nyanyikan satu pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini lagu lama saudara, tapi luar biasa artinya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan pasti Tuhan buka jalan.
Tuhan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku tahu Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Apapun masalahmu, Tuhan buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh pasti buka jalan. Haleluya. Glory. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami manusia yang tidak sempurna dalam hidup ini. Tapi kami tahu bahwa penghargaan Tuhan sangat tinggi dalam kehidupan orang percaya. Bahwa satu kali kelak kami menjadi mempelai Kristus yang masuk dalam perkawinan anak domba Allah itu. Kami perlu memiliki kedewasaan karakter selama kami masih ada dalam dunia ini. Kami perlu memiliki perbuatan-perbuatan yang benar menurut Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami perlu memiliki kehidupan yang kudus. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan mempelai pria kami adalah kudus adanya. Sebab itu Tuhan, persiapkan diri kami semua agar nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin.